Assalamualaikum. Kali ini aku akan berbagi 3 resep masakan dari ikan. Ada ikan lele, ikan asin, dan ikan kembung. Resep yang pertama, punya ikan lele jangan cuma digoreng aja. Dimasak seperti ini rasanya enak banget. Rasanya yang pedas, asin, gurih, dimakan sama nasi yang masih hangat akan membuat selera makan bertambah. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku punya 1 ekor ikan lele, ukuran besar, kalau ditimbang sekitar 1 kilogram. Ini dari hasil mancing. Lalu ikan lelenya ini aku cuci bersih dan aku potong kecil-kecil seperti ini. Supaya nggak terlalu amis, ini aku kasih peresan jeruk nipis 1 buah. Misalkan nggak ada jeruk nipis, bisa diganti jeruk limau atau jeruk lemon. Lalu tambahkan 1 sendok makan garam. Selanjutnya diaduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, diamkan dulu selama 30 menit. Lanjut kita bikin bumbunya dulu. Untuk bumbunya ini aku gunakan 4 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 5 biji cabai merah keriting, 50 gram cabai rawit hijau. Kalau mau rasa yang lebih pedas, cabai rawit hijaunya bisa diganti cabai rawit merah. Selanjutnya bumbunya di blender tanpa minyak dan tanpa air. Karena aku maunya teksturnya nggak terlalu halus ya, seperti diulek manual. Nah, setelah teksturnya sesuai yang diinginkan, selanjutnya matikan blender. Panaskan minyak goreng secukupnya, taburi dengan setengah sendok makan tepung terigu. Selanjutnya masukkan ikan lele yang sudah dimarinasi tadi. Ini aku masukkan semuanya aja, supaya masaknya lebih cepat. Lalu ikan lelenya dibalik. Dan setelahnya dibolak-balik beberapa kali, hingga ikan lele matang dan kering. Kalau mau masak ikan lele berbumbu, sebaiknya ikan lelenya ya digoreng kering supaya rasanya lebih enak. Setelah dibolak-balik beberapa kali, ikan lele ini udah matang, udah kering, udah berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Kurangi minyak, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbu hingga matang supaya enggak langu. Setelah bumbu benar-benar matang, selanjutnya tambahkan 100 ml air. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh gula merah. Kalau nggak ada, boleh diganti gula pasir. Lalu diaduk dan masukkan ikan lele yang sudah digoreng tadi. Aduk dan masak hingga airnya menyusut dan bumbu meresap. Setelah air menyusut, masukkan daun kemangi. Masak kembali hingga daun kemanginya layu. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Jangan lupa koreksi rasa, kurang apa-apa boleh ditambah. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Apabila rasanya udah pas, udah enak, rica-rica lele udah jadi, lalu matikan api. Siapkan piring, lalu sajikan ke piring. Dari aromanya ini kayaknya enak banget. Dimakan sama nasi anget, udah nggak perlu pakai lauk lagi. Resep yang kedua, kali ini aku mau masak balado ikan asin, tapi pakai cabai hijau. Ini aku gunakan 5 ikan asin tipis yang dibelah, tapi kalau nggak ada boleh diganti ikan asin peda ataupun pakai ikan asin jenis lainnya. Selanjutnya ikan asin ini mau aku potong kecil-kecil. Setelah ikan asin dipotong semua, lalu pindahkan ke mangkok.
Lalu siram dengan air panas. Ini aku menggunakan air yang mendidih. Selanjutnya diaduk-aduk selama 5 menit. Kalau ikan asin dicuci seperti ini akan mengurangi rasa asinnya. Setelah 5 menit lalu tiriskan. Lalu tunggu hingga benar-benar tiris baru digoreng. Menunggu ikan asin ditiriskan, kita siapkan dulu bumbunya. Ini aku gunakan 15 biji cabai hijau keriting, dipotong supaya lebih mudah untuk dihaluskan. Lalu 4 siung bawang merah, karena ini ukurannya besar aku pakai 4, tapi kalau ukurannya kecil-kecil boleh gunakan 6 atau 8. Bawang merahnya juga diiris kasar. Lanjut 2 siung bawang putih diiris kasar juga. Supaya agak pedas, ini aku tambahin 5 biji cabai rawit. Selanjutnya bumbunya ini dihaluskan. Supaya masaknya lebih cepat dan gak ribet, bumbunya ini mau aku blender saja. Blendernya ini aku pakai blender Philips. Aku suka merek Philips karena awet. Kalau mau beli bisa diklik di kiri bawah ya. Bumbunya ini mau aku haluskan tanpa minyak dan tanpa air supaya teksturnya seperti diulek. Tambahkan sedikit garam supaya cabenya nggak berubah warna menjadi hitam dan tetap berwarna hijau. Kalau memblender bumbu tanpa air, jadi dinyalakan, sebentar dimatikan, nyalakan lagi dan dimatikan lagi, nyalakan sampai teksturnya ini seperti yang diinginkan. Setelah itu buka. Nah, warnanya tetap hijau dan gak terlalu halus juga, teksturnya persis seperti diulek. Kita sisihkan dulu bumbunya. Siapkan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan ikan asin. Saya kira udah panas minyaknya, ternyata belum panas, tapi nggak apa-apa. Kita besarkan apinya supaya cepat panas. Setelah seperti ini, jangan lupa kecilkan lagi apinya ya, supaya nggak gosong. Sebaiknya gunakan api sedang aja. Lalu goreng ikan asin hingga kuning keemasan. Setelah ikan asin kuning keemasan, selanjutnya angkat dan tiriskan. Karena ini ikan asin, aku masaknya nggak banyak-banyak, sedikit aja sudah enak untuk lauk. Masak ikan asin segini aja sudah bisa menghabiskan nasi semejikom. Kurangi minyak, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Karena aku nggak suka masakan yang terlalu berminyak. Tapi kalau kalian suka masakan yang berminyak, minyaknya boleh dikasih lebih banyak. Tambahkan sedikit air supaya bumbunya ini nggak langu. Tambahkan 1/4 sendok teh penyedap rasa atau micin, lalu setengah sendok teh gula merah. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir. Lalu aduk dan masak hingga kering dan airnya benar-benar habis. Setelah airnya benar-benar habis, selanjutnya masukkan ikan asin, aduk hingga tercampur merata. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, dan diaktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa koreksi rasa, kalau rasanya udah pas, udah enak, balado ikan asin cabai hijau ini udah jadi, lalu matikan api. Siapkan piring, pindahkan ke piring. Udah, tinggal ambil nasi hangat, ini udah enak untuk lauk dan membuat selera makan bertambah. Resep yang ketiga, ikan kembung dimasak seperti ini rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 3 ekor ikan kembung atau setengah kilogram. Ikan kembungnya ini udah aku bersihkan, aku buang kotorannya dan juga ingsannya. Lalu ikan kembungnya ini aku kasih bumbu instan aja, bumbu ikan goreng. Karena ikannya cuma 3 ekor, jadi aku pakai setengah bungkus. Misalkan nggak punya ikan kembung, boleh pakai ikan laut jenis lainnya. Atau mungkin mau diganti ikan keranjang juga bisa. Setelah dilumuri bumbu, diamkan selama 10 menit. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan ikan yang sudah dimarinasi dengan bumbu tadi. Sisa bumbunya aku ikutkan sekalian supaya ikannya lebih kerasa bumbunya. Tunggu kering baru dibalik. Aku kalau menggoreng ikan sukanya cuma dibalik sekali aja, jadi ikannya nggak akan hancur. Menunggu ikan matang, kita siapkan bumbunya dulu. Ini aku gunakan 3 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 1 biji cabai merah besar,
30 biji cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Lalu tambahkan 50 ml air. Lalu bumbunya di blender hingga halus. Bagi yang nggak suka bumbu di blender, bumbunya boleh diulek manual. Karena aku maunya masaknya lebih praktis dan gak ribet, jadi aku lebih suka kalau bumbunya di blender aja. Setelah ikannya matang, lalu angkat dan tiriskan. Kurangi minyak, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis bumbu hingga matang. Sebelum bumbu matang, tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula merah. Kalau nggak ada, boleh diganti gula pasir. Tumis kembali hingga bumbu benar-benar matang. Setelah bumbu benar-benar matang, masukkan 2 biji tomat yang sudah diiris dan 1 genggam daun kemangi. Digongsreng lagi hingga tomat dan kemangi layu. Selanjutnya masukkan ikan yang sudah digoreng tadi, lalu tambahkan 50 ml air. Aduk dan masak hingga air menyusut dan bumbunya meresap ke dalam ikan. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Setelah air menyusut, ikan kembung sambal kemangi ini udah jadi, lalu matikan api. Siapkan piring, lalu sajikan ke atas piring. Udah, tinggal ambil nasi anget. Ini udah enak untuk makan. Dan pasti akan nambah dan nambah lagi nasinya. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Semoga seluruh anggota keluarga suka dimasakin ikan seperti ini. Terima kasih telah menonton. Selamat mencoba. Semoga suka. Wassalamualaikum. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.